Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertema Cost Based Decision Making. Berikut adalah anggota kelompok kami. Materi yang pertama yaitu gambaran umum. Strategi cost reduction mencakup pengambilan keputusan yang bersifat jangka panjang. Strategi cost reduction dan pengambilan keputusan akan efektif jika difokuskan pada tahap perencanaan, bukan pada tahap implementasi rencana. Strategic cost reduction menjadi pengurangan biaya yang merupakan bagian strategi untuk menempatkan perusahaan pada posisi kompetitif sehingga mencakup keseluruhan rantai nilai. Bukan hanya pengurangan biaya pada tahap produksi, apalagi hanya berkaitan dengan pengurangan biaya tenaga kerja. Pencatatan biaya yang telah terjadi tidak dapat mempengaruhi perilaku manajemen di dalam mengkonsumsi sumber biaya. Sedangkan strategi cost reduction membutuhkan sistem informasi biaya yang dapat mempengaruhi perilaku manajemen dalam melakukan improvement secara berkelanjutan terhadap proses pembuatan produk sepanjang daur hidup produk. Selanjutnya yaitu penyebab kegagalan pengurangan biaya. Ada 5 penyebab kegagalan pengurangan biaya. Yang pertama yaitu tidak ada tujuan jelas. Yang kedua berorientasi jangka pendek. Yang ketiga bersifat reaktif. Yang keempat tidak adanya pengetahuan yang memadai mengenai sifat biaya. Yang kelima tidak tersedianya informasi tentang penyebab terjadinya biaya. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Materi berikutnya yaitu cara mengantisipasi penyebab kegagalan pengurangan biaya. Dalam mengantisipasi penyebab kegagalan pengurangan biaya tersebut perlu dilakukan suatu kajian. Mengapa penting strategi pengurangan biaya tersebut dengan memperhatikan yang pertama, lingkungan bisnis memiliki karakteristik customer type chart, competition intensive, change become constant, radical fast, perceive. Yang kedua, perusahaan dituntut mampu menempuh 3 strategi sekaligus, yaitu differentiation strategi, cost leadership, dan quick response. Selanjutnya yaitu studi kasus. Contoh studi kasus dari pengurangan biaya. Kami mengambil dari berita judul Kurangi Beban Biaya Qualcomm PHK Sebagian Karyawan. Qualcomm mulai mengurangi jumlah karyawan pada Rabu 18 April 2018 sebagai bagian dari rencana perusahaan untuk memangkas biaya tahunan sebesar 1 miliar US dollar atau setara dengan 113,5 triliun yang dijanjikan pada investor. Qualcomm sedang melakukan pengurangan tenaga kerja penuh dan tenaga kerja paruh waktu, kata juru bicara perusahaan yang menolak disebutkan namanya, tanpa mengungkapkan jumlah pasti pemutusan hubungan kerja. Seperti dikutip dari Reuters, juru bicara tersebut menyatakan ini pertama kali Qualcomm mengevaluasi biaya dan melakukan pengurangan karyawan dalam jumlah besar untuk mendukung pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang. Qualcomm menawarkan paket pesangon pada karyawan yang terkena dampak per 24 September 2017. Qualcomm mempekerjakan sekitar 33.800 karyawan penuh waktu, paruh waktu, dan karyawan magang. Qualcomm pada Januari mengatakan akan menerapkan serangkaian pengurangan di seluruh bisnis untuk mengurangi biaya tahunan sebesar 1 miliar US dollar. Strategi ini sebagai upaya menenangkan investor yang terusik karena masuknya penawaran dari Broadcom. Penawaran tersebut dibatalkan oleh administrasi Trump atas dasar keamanan nasional. Pembuat chip telah meningkatkan operasinya sejak saat itu untuk meningkatkan pertumbuhan laba. Ya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang
cost reduction atau kaizen costing. Cost reduction dalam bahasa Jepangnya disebut dengan kaizen costing. Kaizen costing berfungsi sebagai sistem kontrol budget. Kaizen costing lebih mengarah pada analisis seberapa besar biaya aktual terakhir yang harus dikurangkan agar mencapai target laba periode yang akan datang. Kelihayan setiap personel perusahaan dalam menerapkan sistem kaizen ini dapat menjadi suatu seni tersendiri. Setiap personel mulai dari CEO sampai karyawan terbawah dapat memodifikasi efisiensi biaya dengan caranya sendiri. Lebih jauh lagi, tentunya hal ini dijadikan manajemen sebagai tools tersendiri untuk penilaian kinerja karyawan. Selanjutnya, perhitungan kaizen costing. Secara sistematis sederhana, untuk meningkatkan laba dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pendapatan atau mengurangi biaya. Kaizen costing ini dimulai dari rencana peningkatan target sales. Peningkatan target sales ini tentu sangat diharapkan untuk mencapai profit contributing yang telah direncanakan sebelumnya. Peningkatan penjualan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah menaikkan harga jual dan yang kedua adalah menaikkan volume penjualan. Secara sistematis, perhitungan ini dapat digambarkan sebagai berikut. Target kaizen costing sama dengan biaya aktual tahun lalu kali target rasio pengurangan biaya. Kekuatan dan kelemahan kaizen costing. Jika suatu perusahaan baru pertama kali berdiri, konsep kaizen ini mustahil dapat diterapkan karena tidak ada acuan biaya yang bisa dijadikan standar pengurangan biaya. Seperti dijelaskan di atas bahwa kaizen diimplementasikan di luar biaya standar. Keunggulan kaizen costing terletak pada kedekatannya dengan proses perencanaan laba keseluruhan perusahaan. Sudah pasti juga dekat dengan keseluruhan proses penganggaran sehingga dapat memantau kemajuan program untuk tujuan jangka panjang. Hasil dari monitoring ini dapat dijadikan suatu sistem tersendiri dari pengendalian biaya. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi yang selanjutnya yaitu teori kendala atau Theory of Constraint atau disingkat dengan TOC, merupakan sebuah filosofi manajemen yang mula-mula dikembangkan oleh Eliyahu M. Goldar dan dikenalkan dalam bukunya dengan judul The Goal. Dapat diartikan bahwa TOC adalah suatu pendekatan ke arah peningkatan proses yang berfokus pada elemen-elemen yang dibatasi untuk meningkatkan output. Menurut Hansen dan Mowen, jenis kendala dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya, jenis kendala dibagi menjadi dua, yaitu dari internal dan eksternal. Kendala internal adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan yang berasal dari dalam perusahaan, misalnya keterbatasan jam mesin. Kemudian yang kedua, kendala eksternal adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan yang berasal dari luar perusahaan, misalnya seperti permintaan pasar atau kuantitas bahan baku yang tersedia dari pemasok. Kemudian jenis kendala yang kedua berdasarkan sifatnya. Jenis kendala berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu bersifat mengikat dan tidak mengikat. Kendala yang bersifat mengikat adalah kendala yang terdapat pada sumber daya yang telah dimanfaatkan sepenuhnya. Kemudian kendala yang tidak mengikat adalah kendala yang terdapat pada sumber daya yang terbatas yang tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Kemudian fokus Theory of Constraint. Teori ini memfokuskan diri pada tiga ukuran, yaitu yang pertama throughput adalah suatu ukuran di mana suatu perusahaan menghasilkan uang melalui penjualan. Kemudian yang kedua, persediaan. Semua dana yang dikeluarkan perusahaan untuk mengubah bahan baku mentah menjadi throughput. Bahan persediaan dalam TOC merupakan semua aktiva yang dimiliki dan tersedia secara potensial untuk penjualan. Kemudian yang ketiga, biaya-biaya operasional.
semua biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mengubah persediaan menjadi throughput. Kemudian langkah-langkah dalam teori of constraint. Dalam mengimplementasikan ide-ide sebagai solusi dari suatu permasalahan, Goddard mengembangkan 5 langkah yang berurutan supaya proses perbaikan lebih fokus dan berakibat lebih baik bagi sistem. Langkah-langkah tersebut adalah identifikasi constraint system, eksploitasi constraint, subordinasi sumber lainnya, evaluasi constraint, dan mengulangi proses keseluruhan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.